dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Yesaya pasal 1 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menegakkan, maka aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Saya ada satu pesan penting untuk saudara. Berapa hari yang lalu saya ketemu Jenderal Muldoko. Karena saya sama beliau kenal baik ya. Saya udah berapa kali ngobrol-ngobrol. Saudara, kita akan menghadapi namanya kekeringan. Menghadapi apa, saudara? Menghadapi apa, saudara? Kekeringan. Tahun 2020, waktu saya pertama Zoom meeting online sama Michael. Waktu itu pertama kali saya ngomong adalah berkebun. Betul Michael ya? Betul? Yang masih ingat angkat tangan semua. Apa sudah berkebun? Karena apa? Karena akan terjadi krisis pangan. Ini dunia, saudara. Terutama ASEAN. Dan Jenderal Muldoko ngomong saya gini. Padahal, dan perlu padahal tahu, kita biasa impor Vietnam dan Thailand. Tapi kalau mereka kekeringan juga, mereka untuk kebutuhan dalam negeri aja susah. Gimana kita mau belinya? Punya uang enggak bisa, betul? Jadi ada alternatif lain Pak Daud. Selain beras, karena beras menyerap air banyak. Yaitu apa? Sorghum. Nah, setelah itu saudara, saya ngomong ke tempat Binagraha, ngobrol-ngobrol. Ya ngomong-ngomong biasalah waktu tentang penugasan zaman dulu. Saudara. Setelah itu ngomong-ngomong, itu saya ingat satu hal. Ini pesan dan ini adalah analisa pribadi saya. Saya tidak berani ngomong suara Tuhan. Kalau Tuhan tidak ngomong, kau dengarlah. Tidak berani saya. Nanti kualat. Ini analisa saya. Saudara tahun ini 2023, 2024. Semua nabung emas. Pak, kalau saya gaji hanya 2 juta, 3 juta gimana? Sisakan uang minimal 500.000 untuk beli setengah gram. Karena itu nanti akan diperlukan saudara di 2025-2026. Karena nanti akan inflasi saudara. Karena apa saudara? Jadi perlu tahu bahwa nanti resesi itu yang sebenarnya itu 2025 tepatnya bulan Maret. Itu mulai masuk resesi. Dan puncaknya itu di 2026 tepatnya bulan September. Dan mulai kestabilan ekonomi itu di 2027. Kenapa Pak Daud bisa prediksi itu? Sekarang saya beritahu. 2009 waktu itu saya di Cikias. Waktu itu Edi Wibowo almarhum, adik Ibu Ani ngomong sama saya. Pak Daud, apa yang Pak Daud lihat waktu penglihatan itu? Bahwa akan terjadi suatu krisis. Gini Jenderal, anginnya akan datang di 2018, 19, badainya akan datang di 2020. Dan ekonomi akan berhenti sampai 2023,
setitik terang datang. Ekonomi berhenti dan tidak bergerak. Hanya ada dua yang bisa menghentikan semua kegerakan ekonomi. Pertama, perang atau terjadi pemberontakan. Kedua, wabah. Kalau gitu Pak Daud, panggil Pantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Itu di Cikeas. Panggil. Situ juga ada ahli ekonomi. Semua udah prop semua nih lah. Ahli ekonomi gini-gini. Coba Pak Daud ceritakan semua yang kamu lihat. Supaya kita bisa mengambil langkah yang tepat. Ekonomi berhenti. Dan pesannya pertama, berkebun. Berarti akan terjadi krisis pangan. Bila krisis pangan berarti ada inflasi di sini. Oke, yang kedua apalagi? Emas. Iya, emas tidak bisa diproduksi. Ketiga, berkebun. Jadi emas, krisis pangan, berkebun. Yang ketiga, Pak Daud, apalagi? Beli tanah. Sekarang Pak Daud ingat-ingat semuanya. Supaya Pantimpres nanti data dari surat utang negara, obligasi semua akan dicek semua. Saudara ngomong macam-macam, tek dia ngomong gini. Oke, ini simulasinya Pak Daud. Tek, diperkirakan nanti di 2021 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Itu sudah diprediksi 2009. Dasarnya ini Pak Daud. Itu almarhum. Dan dolar yang tembus 14.000. Antar jadi masuk resesi di sini. Pak Daud, ini perintah dari saya. Siap Jenderal, ada apa Jenderal? Jangan sekali-sekali kamu bicarakan ini ke publik. Karena kamu pengawal rahasia presiden. Sebelum Pak SBY turun, kamu tidak boleh bicara. Karena kalau kamu bicara, membuat resah. Keadaan jadi tidak kondusif. Lebih baik kamu bicaranya setelah Pak SBY turun. Gitu Saudara. Gitu Jenderal. Iya. Penting saya akan siapkan dulu untuk berkebun. Karena terjadi krisis apa Saudara? Krisis apa? Krisis pangan di sini. Ngomong-ngomong ini, oke. Dan emas, berkebun, tanah. Oke. 2014 tidak jadi. Saya sampaikan semuanya. Tahun 2019 ya Michael ya, 2020. Nah itu, sekarang saya beritahu suatu hal penting saudara. Kenapa resesi kita nanti di 2025? Yang menggerakkan ekonomi ini saat ini karena ada pilpres. Semua dana siluman yang tidak dilaporkan pajak beredar semua. Orang gak bisa makan, mudah. Ikut kampanye, dapat nasi bungkus. Betul? 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 Yang suaranya hancur, teriak, partai, dapat 50.000 gomban. Betul? Betul? Baju-baju rame, mobil motor rame, hotel rame, semua rame. Makannya mall rame. Betul? Ingat, itu di 2023 sampai 2024, Yusuf 7 tahun masa kelimpahan dia nabung. Dan 7 tahun masa kesukaran, kekeringan, dikeluarkan tabungannya. Saudara, tahun 2023, 2024, saudara harus menabung. Untuk persiapan di 2025. Karena ingat, pertama, corona, berapa triliun uang keluar. Betul? Betul? Infrastruktur, berapa triliun keluar. IKN, berapa triliun keluar. BBM, subsidi, berapa triliun keluar. Dan Indonesia 60% impor. Dan udah tahu, beras pun kita masih impor. Betul?
garam pun impor, betul? Ingat saudara, pemerintah saat ini dengan berbagai semua cara apapun untuk menstabilkan ekonomi sampai di 2024. Supaya Pilpres selesai dengan baik. Amin. Tapi setelah 2024, pergantian, lepaskan saudara. Diganti presiden yang baru. Ingat saudara, ada program 100 hari. Setelah itu, setelah 100 hari, apalagi Pak Daud? Lihat, 3 hal yang dilihat. Pertama, siapa presidennya dan wakilnya. Kedua, siapa menteri ekonominya dan menteri keuangannya. Ketiga, keputusan kebijakan apa yang dilakukan. Itu masa 1 tahun, semua melihat dulu kondisi. Benar? Nah, di 2025 itulah, masa transisi itulah disebut namanya resesi. Apa saudara? Apa saudara? Nah, Pak, untuk Indonesia kekeringan ini gimana? Tenang saudara, aman. Tapi semua harus berkebun. Amin. Semua apa saudara? Nah, dan ingat pertama, pegang emas. Kedua, tetap dolar. Ada yang tanya sama saya, kenapa harus tetap dolar? Padahal sekarang kan dedolarisasi, betul? Betul? Buang dolar berbagai negara. Ingat saudara, ini cara pikir saya berbeda mungkin. Untuk menjadi mata uang dunia, ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, negara demokrasi. Kedua, terbuka. Ketiga, kepastian hukum. Apa saudara? Keempat, angkatan perang yang kuat. Kelima, sumber daya alam yang luar biasa. Dan keenam, hubungan internasional. Udah tahu, kalau negara tidak terbuka bukan demokrasi. Contohnya Korea Utara, sampai kiamat pun tidak bisa menjadi mata uang dunia. Karena presidennya apa? Ingin seumur hidup. Begitu mati, goyang, betul? Presiden ini ingin seumur hidup semua. Naik, turun, Perdana Menteri, Presiden, Perdana Menteri, ganti-ganti. Ingat, salah satu mati, goyang ini. Jelas saudara? Makanya saudara, tetap US dollar. Pertama, harus pegang. Suatu itu ditukarkan untuk persiapan di 2025. Jelas saudara? Emas dan apa saudara? Dolar. Karena nanti kita semua akan masuk resesinya di 2025, Maret sampai 2026 September. Dan properti naik semua. Karena puncak inflasi itu di 2027. Yaitu apa? Jangan jual propertimu sekarang. Kalau jual tunggu 2027. Dan ingat pesan saya, komisi 2%. Nah, karena itu nanti di 2027 semua akan naik. Jelas? Waktu udah habis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lawat yang saya pribadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan jadi. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya khusus Tuhan. Dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus Hamasiah. Yang percaya katakan, amin. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom. And God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.